Hai semuanya, perkenalkan namaku Monica Mei Cynthia, NIM 522019-027. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi, pelajaran tenses ini yang kita pelajari yang sudah kita pelajari oleh Budina Bajarnahol dalam mata kuliah Inggris TOEFL di semester antara ini. Jadi, tenses itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu di masa depan, atau di masa lalu, atau di masa saat ini. Nah, tenses itu dibagi dalam 3 waktu, yaitu ada past, present, dan future. Past itu digunakan di kejadian di waktu lalu atau waktu di masa lalu. Nah, kalau untuk future merupakan kejadian di masa depan. Dan untuk present merupakan kejadian yang saat ini sedang terjadi atau di masa sekarang ini. Nah, dari ketiga pembagian waktu itu, terdapat 16 tenses yang terbentuk, yaitu ada simple past tense, simple present tense, simple future tense, past continuous tense, past present continuous tense, future continuous tense, past perfect tense, present perfect tense, future perfect tense, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, future perfect continuous tense, simple past future tense, simple past future continuous tense, past future perfect tense, dan past future continuous tense. Tapi dalam video kali ini kita hanya akan membahas 5 tenses yang telah diajarkan Budina, yaitu ada simple past tense, simple present tense, simple future tense, past continuous tense, dan present continuous tense. Baik, yang pertama itu ada simple past tense. Simple past tense itu apa sih? Simple past tense itu adalah kejadian atau peristiwa yang berlangsung di masa lalu. Di masa lalu. Jadi, misalnya kejadian masa lalu itu tuh kejadian yang kemarin atau 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau tahun lalu. Nah, dari simple past tense ini terdapat rumus yaitu subjek plus verb 2 plus objek. Kenapa digunakan verb 2? Jadi verb 2 itu digunakan pada masa lalu yang waktunya jelas. Jadi kita kan membahas kejadian yang berlangsung di masa lalu. Nah, digunakan verb 2 kenapa? Karena kejadian itu berlangsung di masa lalu dan waktunya jelas, seperti itu. Jadi contohnya mungkin bisa Monique played basketball yesterday. Monique bermain basket kemarin. Monique kan subjek. Played merupakan verb 2 dari play. Basket merupakan objeknya dan yesterday merupakan keterangan di masa lalunya bahwa itu tuh kejadian kemarin di masa lalu. Jadi Monique played basketball yesterday merupakan contoh dari kalimat simple past tense. Contoh lain bisa he went to Bali last year. Dia pergi ke Bali tahun kemarin. Tahun lalu. When verb 2 dari go. Jadi di simple past tense ini digunakan verb 2 untuk menyatakan kejadian di masa lalunya. Last year menyatakan kejadian waktu di masa lalunya yaitu tahun lalu. Bisa juga contohnya the groups opened registration 2 hours ago. Grup-grup membuka registrasi 2 jam yang lalu. Opened verb 2 dari verb satunya kan open, verbnya jadi opened. Terus keterangan waktunya itu. Contoh lain bisa Monique dan Dara sang Happy Birthday yesterday. Monique dan Dara menyanyikan Happy Birthday kemarin. Sang merupakan verb 2 dari sing. Yesterday menyatakan waktu di masa lalunya. Jadi dari simple past tense ini yang perlu diperhatikan yaitu pertama menggunakan verb 2. Verb 2.
Jadi misalnya dari sing menjadi sang, dari open menjadi opened, dari drink menjadi drunk. Jadi gunakan verb 2 untuk membuat kalimat simple past tense atau menyatakan kalimat di kejadian masa lalu yang waktunya jelas. Nah, terus selain itu yang perlu diperhatikan juga yaitu menyatakan waktu masa lampau yang jelas. Jadi masa lalunya yang jelas itu misalnya 1 minggu yang lalu atau kemarin atau bulan lalu. Jadi waktunya itu jelas. Nah, lanjut ke verb kedua yaitu simple present tense. Simple present tense adalah kejadian atau peristiwa rutin atau fakta pada kondisi saat ini. Peristiwa rutin, fakta pada saat ini. Jadi kondisi rutinnya itu selalu kondisi rutin itu dia itu selalu misalnya melakukan itu setiap hari kah, setiap minggu kah, setiap sore, setiap pagi, atau yang lain-lain. Nah, di simple present tense ini gunakanlah rumus subjek plus verb 1. Tapi verb 1-nya bisa ditambah S atau IS dan ditambah lagi objek lalu keterangannya. Kenapa sih harus tambah S atau IS? Nah, penambahan S atau IS ini juga tergantung oleh subjek. Jadi, misalnya subjeknya itu singular, subjek singular adalah subjek yang tunggal. Jadi, cuma 1 orang. Nah, jika subjeknya tunggal, maka verb-nya ditambahin S atau IS. Tapi untuk yang subjek plural adalah subjek yang jamak atau banyak orang. Jadi, tidak hanya 1, tapi bisa 2 lebih atau pokoknya 2 lebih gitu. Nah, kalau itu tuh nggak usah ditambahin S atau IS di verb-nya. Jadi, kalau misalnya subjek singular ditambah S, tapi kalau subjek plural tidak usah ditambah S. Contoh subjek singular seperti apa? Contoh subjek singular misalnya he, she, it. Terus contoh subjek plural misalnya they, we, you, the groups, the company. Bisa juga subjek singularnya Monik, Dara. Jadi cuma 1 orang. Nah, subjek pluralnya itu banyak orang. Jadi Monik and Dara, they, mereka, we, kami, dan lain-lain. Contoh yang bisa kita gunakan jika kita menggunakan simple present tense yaitu ada 2. Yang pertama, coba kita gunakan subjek singular. Jadi, di subjek singular misalnya he plays basketball every week. Dia bermain bola basket setiap minggu. Plays itu merupakan verb 1. Play ditambah S di belakangnya. Kenapa? Karena subjeknya singular, cuma dia. Dia merupakan subjek singular. Jadi verb-nya ditambahin S. Nah, terus ada kata every week. Kenapa di situ ditulis every week? Karena itu merupakan kejadian rutin yang dia lakukan setiap minggunya, yaitu bermain basket. Nah, terus contoh kedua misalnya Dara cooks fried rice every day. Dara memasak nasi goreng setiap hari. Dara merupakan subjek singular karena dia hanya 1 orang, dia tunggal. Nah, cooks merupakan verb 1 yang belakangnya ditambah S. Kenapa ditambah S? Karena merupakan subjek singular. Jadi, verb 1-nya ditambah S cooks. Lalu fried rice every day. Every day menyatakan kegiatan rutin yang dilakukan yaitu memasak nasi goreng. Jadi setiap hari Dara memasak nasi goreng merupakan kegiatan rutin. Lalu contoh yang ketiga di subjek singular bisa she tells storybook every night. Dia menceritakan buku cerita setiap malam. She merupakan subjek singular karena dia tunggal, cuma 1 orang. Tells merupakan verb 1 yang belakangnya ditambah S karena subjeknya merupakan subjek singular.
tells menceritakan. Storybook every night. Every night merupakan kegiatan rutin setiap malam. Jadi setiap malam dia menceritakan buku cerita. Every night, jadi kan rutinitas. Lalu untuk contoh yang lain, misalnya di subjek plural, the group's pay tax every year. Grup-grup membayar pajak setiap tahun. Pay-nya nggak usah dikasih S. Kenapa? Karena sudah dibuat di the groups-nya, ada S-nya. Berarti kan banyak grup gitu loh. Jadi nggak cuma ada satu grup, tapi the groups, banyak grup. Membayar pajak setiap tahun. Jadi verb satunya itu pay itu nggak usah dikasih S di belakangnya. Contoh lain misalnya Monique and Dara sing selamat pagi Bapak every morning. Monique dan Dara bernyanyi selamat pagi Bapak setiap pagi. Kenapa singnya tidak ditambah S di belakangnya? Karena Monique dan Dara merupakan subjek plural. Subjek plural itu jamak, jadi nggak cuma satu orang. Jadi Monique dan Dara kan ada 2 orang, jadi itu merupakan subjek plural. Every morning menyatakan kejadian atau kegiatan rutin yang dilakukan setiap pagi oleh Monique dan Dara, yaitu bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Contoh lain di subjek plural bisa Yohan and Rio play basketball every week. Yohan dan Rio bermain bola basket setiap minggu. Yohan dan Rio merupakan subjek plural. Kenapa subjek plural? Karena mereka ada 2 orang. Mereka jamak, bukan tunggal. Dan play-nya dari verb 1 itu tidak usah ditambah S. Kenapa tidak usah ditambah S? Karena sudah subjeknya plural, jadi udah ada Yohan dan Rio gitu. Nah, basketball every week. Every week menyatakan waktu yang rutin gitu, setiap minggu. Jadinya setiap minggu Yohan dan Rio bermain bola basket, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di simple present tense ini, yang pertama, kita lihat dulu subjeknya itu singular atau plural. Subjek singular adalah subjek yang tunggal, jadi dia hanya satu orang. Terus kalau subjek plural, dia itu jamak, jadi tidak hanya satu orang, bisa 2 orang lebih. Nah, jika subjeknya singular, maka verb satunya tidak usah ditambah S. Tapi kalau subjeknya plural, jika subjeknya singular, maka verbnya ditambah S. Tapi kalau subjeknya plural, verbnya tidak usah ditambah S. Karena singular kan tunggal, plural itu jamak. Jadi verb satunya itu tuh untuk singular ditambah S dan untuk plural tidak usah ditambah S. Lalu dalam kalimat itu juga dinyatakan kondisi rutin, yaitu setiap pagi, setiap malam, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan. Jadi di simple present tense ini merupakan kejadian rutin yang dilakukan oleh subjek. Nah, selanjutnya di tenses yang ketiga itu ada simple future tense. Simple future tense itu apa? Simple future tense adalah kejadian atau peristiwa fakta yang akan terjadi di masa depan. Kenapa di rumusnya itu ada subjek plus will atau was plus verb 1? Kenapa gunakan verb 1? Karena verb 1 itu digunakan untuk kejadian rutin dan untuk fakta. Tadi simple present tense juga menggunakan verb 1. Kenapa? Karena itu menyatakan kejadian rutin. Nah, simple future tense juga menggunakan verb 1. Kenapa? Karena itu merupakan fakta yang akan terjadi di masa depan. Jadi bedanya kalau simple present tense itu kejadian rutin yang dilakukan saat ini, apa fakta yang dilakukan saat ini. Kalau simple future tense itu fakta yang akan dilakukan di masa depan. Seperti itu. Nah, rumus yang digunakan itu ada subjek plus will atau would plus verb 1.
bingung nih, pilih will atau would. Nah, penggunaan will atau would itu digunakan jika will. Misalnya will itu tuh kejadiannya itu tuh sudah pasti akan dilakukan. Jadi misalnya besok aku akan belajar bahasa Inggris. I will learn English tomorrow. Jadi saya akan belajar Inggris besok. Ya, kalau kita pakai will berarti kejadian itu benar-benar sudah pasti akan kita lakukan. Tapi jika kita gunakan would itu jika kejadiannya itu belum pasti dilakukan. Jadi misalnya I will learn English tomorrow. Saya akan belajar Inggris besok. Artinya itu sama, will dan would itu artinya sama-sama akan belajar Inggris besok. Tapi kalau will, dia itu sudah pasti akan melakukan pelajaran Inggris besok. Tapi kalau untuk would, jadi dia belum pasti dia besok benar-benar belajar Inggris atau dia besok tidak akan belajar Inggris. Seperti itu. Jadi bedanya di situ, will digunakan jika kejadian sudah pasti akan dilakukan dan would digunakan jika kejadian belum pasti dilakukan. Penggunaan will atau would ini tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi mau subjeknya singular atau plural, penggunaan will atau would ini tidak dipengaruhi oleh subjeknya itu. Tapi penggunaan will atau would ini dipengaruhi oleh kejadiannya itu. Kejadiannya itu memang akan dilakukan atau belum pasti dilakukan. Nah, contoh penggunaan will atau would, misalnya yang pertama kita contoh penggunaan will dulu. I will play basketball next week. Saya akan bermain bola basket minggu depan. Kalau kita gunakan will berarti saya sudah pasti minggu depan akan bermain bola basket. Karena I will play tetap menggunakan verb 1 karena itu merupakan fakta. Jadi kalau kita bicara fakta, kita pasti akan menggunakan verb 1. I will play. Saya berarti karena itu pakai will, jadinya saya pasti akan bermain bola basket minggu depan. Next week menyatakan kejadian yang di masa depan karena simple future tense merupakan kejadian fakta yang akan terjadi di masa depan. Jadi next week kan merupakan masa depan. Jadi kita perlu menambahkan waktu yang jelas di masa depannya, yaitu next week. Contoh lain misalnya, the groups will pay tax next year. Grup-grup akan membayar pajak tahun depan. Kenapa gunakan will? Karena grup-grup itu sudah pasti akan membayar pajak tahun depan. Next year menyatakan kejadian yang akan datang, kejadian di masa depan, yaitu tahun depan. Jadi grup ini sudah pasti akan membayar pajak di tahun depan. Contoh lain lagi. Monique will cook fried rice tomorrow. Monique akan memasak nasi goreng besok. Monique will, dia pakai will, kenapa? Karena dia sudah pasti akan memasak nasi goreng besok. Kecuali dia pakai would, dia berarti besok belum tentu masak nasi goreng. Seperti itu. Cook tetap menggunakan verb 1. Tomorrow menyatakan kejadian yang akan datang, kejadian di masa depan. Jadi Monique sudah pasti akan memasak nasi goreng besok karena dia menggunakan will. Contoh jika kita menggunakan would. He will learn English next week. Dia akan belajar bahasa Inggris minggu depan. Dia akan belajar Inggris minggu depan. He will. Dia menggunakan will di kalimat ini berarti dia belum tentu minggu depan akan belajar bahasa Inggris. Bisa saja minggu depan dia tidak jadi belajar bahasa Inggris, atau bisa saja minggu depan dia belajar yang lain, misalnya mungkin belajar bahasa Indonesia atau yang lain. Jadi he will learn English next week. He will, dia akan
belajar bahasa Inggris minggu depan. Will sama-sama akan, tapi bedanya itu tuh belum pasti akan dilakukan oleh dia. Dan terus verbnya gunakan verb 1 yaitu learn. Gunakan itu karena merupakan kejadian fakta yang dilakukan. Nah, di masa depannya ditambahkan keterangan next week, waktunya minggu depan. Contoh lain penggunaan would bisa She would sing selamat pagi Bapak tomorrow. Dia akan bernyanyi selamat pagi Bapak besok. Would, dia menggunakan would di kalimat ini berarti dia belum tentu besok akan bernyanyi selamat pagi Bapak. Bisa saja besok dia tidak bernyanyi selamat pagi Bapak, atau bisa saja dia bernyanyi tapi bukan bernyanyi selamat pagi Bapak. Jadi would sama-sama artinya akan, tapi would belum tentu akan dilakukan. Kalau will akan tapi sudah pasti akan dilakukan. Sing, dia menggunakan sing. Verb 1 kan sing. Selamat pagi Bapak, tomorrow. Tomorrow menyatakan waktu di masa depan, yaitu besok. Besok kan merupakan waktu di masa depan. Nah, contoh lain bisa I will wake up tomorrow. Saya akan bangun besok. Karena dia pakai would, jadi belum tentu dia akan bangun besok. Bisa saja dia tidak bangun atau yang lain. Jadi I will belum pasti, dia belum pasti akan bangun tomorrow besok. Besok merupakan kejadian di masa depan, waktu di masa depan. Jadi I will wake up tomorrow. Nah, dari contoh-contoh itu, jadi kita perlu memperhatikan antara subjek dan verb ada tambahan will atau would. Will digunakan jika kejadian itu sudah pasti akan dilakukan. Kalau would digunakan jika kejadian itu belum pasti dilakukan. Meskipun artinya sama-sama akan, tetapi kejadiannya itu tuh menggambarkan kalau will itu berarti sudah pasti akan dilakukan, tapi untuk would belum pasti akan dilakukan. Nah, di simple future tense tetap gunakan verb 1 karena merupakan kejadian fakta yang akan terjadi di masa depan. Nah, selain itu nyatakan juga kejadian di masa depannya, waktu di masa depannya dinyatakan, misalnya tomorrow, 2 jam lagi, 3 jam lagi, tahun depan, minggu depan, atau yang lain-lain. Pokoknya kejadian yang akan datang di masa depan. Selanjutnya, kita ke tenses yang keempat, yaitu ada past continuous tense. Past continuous tense itu apa? Past continuous tense adalah kejadian di masa lalu yang belum selesai, tetapi ada kejadian lain yang berlangsung. Jadi kejadian di masa lalu, tapi waktu kejadian di masa lalu itu ada kejadian lain yang berlangsung. Misalnya, saya sedang menyapu ketika Dara bernyanyi, atau saya sedang bermain bola ketika Dara memasak, seperti itu. Nah, dari penjelasan itu, maka digunakan rumus subjek plus was atau were plus verb ing plus when atau will plus subjek plus verb 2. Kan ada tuh was atau were. Terus kita pilih mana antara was atau were? Nah, antara was atau were, gunakan was jika subjeknya singular, dan gunakan were jika subjeknya plural. Jadi bedanya di situ, kalau kita pakai was berarti subjeknya itu tuh singular, dan kalau kita pakai were subjeknya berarti plural. Contoh subjek singular itu seperti apa? Seperti he, she, it, Monique, Dara, Yowan, Rio. Itu hanya satu orang tunggal, dan khusus untuk I, dia merupakan subjek singular di past continuous tense ini. Dan selanjutnya untuk where, gunakan jika subjeknya plural.
Misalnya they, we, you, Monique and Dara, the companies, the groups, Yohan and Rio, dan lain-lain yang subjeknya itu 2 orang atau lebih. Jadi gunakan was jika subjeknya singular dan gunakan were jika subjeknya plural. Lalu setelah verbnya itu juga kita verb 1 tapi ditambah ing. Jadi verb ing. Lalu gunakan when. Lalu ditambah lagi subjek kejadian lain yang berlangsung, orang yang sedang melakukan kejadian lain itu ditambah verb 2. Kenapa digunakan verb 2 di situ? Karena kan kejadiannya di masa lalu. Jadi gunakan verb 2 masa lalu. Jadi kita bisa mengambil contoh, misalnya contoh yang menggunakan was. I was playing basketball when Monique come. Saya bermain bola basket ketika Monique datang. I was. Kenapa I menggunakan was? Karena subjeknya itu singular, satu orang, tunggal. Playing dari verbnya play kita tambahin ing, jadi playing basketball when ketika Monique subjeknya itu come, datang. Come dari verb 2 itu. Contoh lain misalnya, Monique was learning English when I called. Monique belajar Inggris ketika saya menelpon. Monique menggunakan was, karena apa? Karena Monique merupakan subjek singular, tunggal. Verbnya ditambahin ing, jadi learning. Jadi learning Inggris when ketika saya menelpon. Called. Jadi verb 2-nya dari call menjadi called, tambah id di belakangnya karena merupakan verb 2. Nah, contoh lain penggunaan was misalnya, Dara was cooking fried rice when Monique sang. Dara memasak nasi goreng ketika Monique bernyanyi. Dara kenapa menggunakan was? Karena Dara merupakan subjek singular. Maka gunakan was di situ. Dan cooking dari verb cook ditambah ing di belakangnya. Jadi cooking, memasak nasi goreng when ketika Monique subjeknya itu bernyanyi, sang. Dari verb sing menjadi verb 2-nya sang. Nah, setelah itu contoh penggunaan where. Penggunaan where digunakan untuk subjek yang plural. Contohnya, Monique and Dara were playing basketball when Yohan come. Monique dan Dara bermain bola basket ketika Yohan datang. Monique dan Dara kan merupakan subjek plural, maka gunakan were di situ. Nah, play dari verb 1 play ditambah ing di belakangnya, jadi playing basketball when ketika Yohan come, datang. Gunakan verb 2 come. Lanjut, selain itu contoh lain misalnya, the student were learning English when teacher went. Murid-murid belajar Inggris ketika guru pergi. Murid-murid. Jadi itu merupakan jamak, subjeknya jamak, murid-murid. Tidak hanya satu orang, tapi banyak. Kan murid-murid, berarti tidak hanya satu orang. Nah, lalu karena tidak hanya satu orang, gunakan were di situ. Learning dari verb learn tambah ing di belakangnya, learning Inggris when teacher subjeknya itu pergi, when dari verb satunya go menjadi when. Contoh lain misalnya, Monique and Dara were cooking fried rice when Yohan played basketball. Monique dan Dara memasak nasi goreng ketika Yohan bermain bola basket. Monique dan Dara kan merupakan subjek plural, maka gunakan were. Cooking dari verb cook ditambah ing, cooking. Fried rice, nasi goreng, ketika when Yohan subjeknya itu bermain bola basket. Played dari verb 1 play, verb 2-nya menjadi played.
Nah, dari contoh ini, maka yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, antara subjek dan verb ditambah was atau were. Penambahan was atau were ini tergantung subjeknya. Subjeknya itu plural atau singular. Jika subjeknya plural, maka gunakan were. Dan jika subjeknya singular, maka gunakan was. Lalu setelah itu verbnya, verb 1 ditambah ing, jadi verb ing. Dan dari kejadian itu ada kejadian lain yang terjadi. Jadi seperti tadi, Monik bernyanyi ketika when Dara memasak nasi goreng. Jadi ketika Monik bernyanyi ada kejadian lain yang terjadi, yaitu Dara memasak nasi goreng. Jadi yang perlu diperhatikan seperti itu. Lanjut ke verb yang terakhir, yaitu verb kelima ada present continuous tense. Present continuous tense itu apa? Present continuous tense adalah kejadian atau peristiwa yang berlangsung saat ini. Jadi saat ini itu peristiwa itu sedang berlangsung. Maka dari situ gunakanlah rumus subjek plus is atau am atau are plus verb ing. Lalu to be-nya ini tuh kita gunakan apa saja. Gunakan is jika subjeknya itu he, she, it. Dan gunakan am jika subjeknya itu I. Dan gunakan are jika subjeknya they, we, you. Jadi bedanya di situ. Tergantung subjeknya. Subjeknya itu he, she, it, atau I, atau they, we, you, atau the companies, atau the group. Maka to be-nya juga beda. Lalu setelah to be itu tambahkan verb ing. Contoh, misalnya kita menggunakan is. He is playing basketball. Dia bermain bola basket. Itu kejadian yang sedang dilakukan saat ini. Kejadian yang saat ini dilakukan, dia bermain bola basket. Jadi he is, gunakan is, to be-nya gunakan karena he. Subjeknya he, maka gunakan is. Playing dari verb play tambahin ing di belakangnya playing. Basketball merupakan objeknya. Contoh lain misalnya, she is cooking fried rice. Dia memasak nasi goreng. She is, dia. She, maka tambahkan to be is. Cooking dari verb cook ditambah ing, cooking, memasak nasi goreng. Jadi kejadian saat ini dia sedang memasak nasi goreng. Contoh penggunaan is yang lain ada it is drawing house, itu menggambar rumah. Itu menggambar rumah merupakan kejadian saat ini dilakukan. Itu menggambar rumah. Drawing dari verb draw menjadi ditambahin ing, jadi drawing house objeknya. Jika menggunakan am, I am playing basketball. Saya bermain bola basket. Itu kejadian yang sedang dilakukan, I am playing. Maka jika subjeknya I, maka gunakan am. I am playing basketball. Verbnya ditambah ing. Contoh lain, I am drawing house. Saya menggambar rumah. Kejadian saat ini, saya sedang menggambar rumah. I am. Contoh lain, I am singing happy birthday. Saya bernyanyi happy birthday. Kejadian saat ini, saya bernyanyi happy birthday, lagu selamat ulang tahun. Maka karena subjeknya I, maka gunakan to be am. Contoh penggunaan to be are. You are playing basketball. Kamu bermain bola basket. Kamu, kejadian saat ini, kamu sedang bermain bola basket. Playing basketball. Contoh lain lagi, they are drawing house. Mereka menggambar rumah. They are, gunakan to be are. Drawing house. Contoh lain lagi bisa, we are making PowerPoint. Kami membuat PowerPoint. Making.
verbnya tambah ing. Jadi dari contoh-contoh itu, maka di present continuous tense ini perlu diperhatikan antara subjek dan verb ditambah is, am, are, tergantung subjeknya apa. Subjek I ditambah am, subjek he, she, it ditambah is, subjek are, subjek the companies, the group, they, we, you, gunakan are. Lalu, gunakan verb ing di present continuous tense ini. Lalu, present continuous ini menyatakan kejadian yang sedang dilakukan. Jadi, saya sedang bermain basket, saya sedang memasak nasi goreng. Seperti itu. Jadi, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan dari kelima tenses ini. Mohon maaf bila dalam penjelasan terdapat kalimat atau kata yang kurang jelas atau kata yang kurang pas. Saya mohon maaf dan semoga kita bisa belajar bersama-sama dan sampai bertemu di tenses di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton.